kaifa yuhtajabul haqqu ay Allahu bisyai'in mina mawjudat al-uluhiyah wa sufuriyah. Kaifa yuhtajabu al-haqqu, bagaimana mungkin Allah itu bisa tertutup. Contohnya tertutup itu, nih saya kalau melihat Bapak bisa melihat, tetapi kalau ditutupi dengan kitab saya tidak bisa melihat Bapak. Itu namanya tertutup. Apa mungkin Allah itu menjadi tertutup bagi kita? Coba pikirkan. Allah itu kan luar biasa, yang paling zahir. Tidak ada yang zahir selain Allah. Mestinya bagi orang-orang yang sudah sampai tempatnya, waktu kita melihat ini fihi, di dalam saat waktu saya melihat apa ini namanya apa? Tempat kacamata. Kalau kita melihat tempat kacamata itu, yang kelihatan bukan tempat kacamata. Apa yang bisa kita kerjakan? Waktu kita melihat tempat kacamata, fihi, waktu kita melihat di dalamnya itu, kita punya suatu bayangan. Yang terbayang apa? Siapa yang buat? Ya. Waktu kita melihat handphone, yang terlihat bukan handphone, tetapi siapa yang membuat handphone. Jadi waktu kita melihat sesuatu benda, apapun benda yang kita lihat, tentu ada yang membuat. Waktu kita melihat tempat air ini, kita terbayang, tempat air itu mesti ada yang mencipta. Jadi waktu kita melihat tempat air itu, yang terlihat siapa? Penciptanya. Pernahkah kita merasakan waktu kita melihat tempat air itu yang terlihat Allah? Ataukah pernahkah melihat sesuatu alam, kita melihat tembok? Waktu kita melihat tembok, mesti kita terbayang tembok itu ada yang membuat. Kita melihat alam semesta. Waktu kita melihat alam semesta, kita itu berpikir alam semesta itu mesti ada yang memikir, ada yang membuat gitu. Tetapi pernahkah kita menyadari waktu kita melihat ini terus terbayang pabriknya? Tentu ada yang membuat, kan enggak? Waktu kita melihat ini, yang kita bayangkan hanya sekedar ini aja. Jadi penciptanya enggak terbawa. Nah, kalau orang melihat ini, artinya dalam istilahnya bahasa Arab, fihi, di sini ini kita melihat ini, kemudian terlihat siapa yang menciptakan, itu luar biasa. Maknanya bagaimana? Waktu dia melihat itu, yang terlihat bukan ini, tetapi penciptanya. Atau kita melihat alam semesta, yang terlihat bukan alam semestanya, artinya yang terlihat adalah pencipta alam semesta itu. Nah, perasaan kayak gitu kan belum pernah. Kita mungkin memikirkan bisa. Waktu Bapak melihat baju saya, tentu ada yang memikir ya. Waktu Bapak melihat baju yang saya pakai, mungkin Bapak kenal siapa yang membuat. Begitu melihat baju saya, teringat yang menciptakan, yang membuat tukang jahitnya. Nah, begitu bisa sampai sini tidak? Mereka sampai melihat baju saja, anda mikirkan kepada sesuatu yang ada di baliknya. Nah, kaifa yuhtajabu al-haqqu bisyai'in minal mawjudat al-uluhiyah wa sufuriyah. Bagaimana mungkin Allah akan terhijab oleh sesuatu yang sangat hebat, ataupun yang sangat rendah, atau sangat jelek. Yang sangat hebat di alam semesta gedenya seperti ini, kan hebat sekali. Yang rendah apa? Ciptaan-ciptaan Allah yang hina. Waktu melihat ciptaan Allah yang begitu dahsyatnya, langsung benda itu tidak kelihatan, tetapi terlihat adalah pencipta benda tersebut. Nah, waktu kita melihat sesuatu benda yang terlihat karena jeleknya, mungkin kita akan terlihat, biarpun jeleknya kayak apa, yang terlihat bukan bendanya, yang terlihat adalah pencipta benda itu. Berarti kita bisa melihat, tetapi itu melihat melalui otak. Yang diminta bukan hanya sekedar otak. Bayangkan hati kita yang membaca,
Jadi kalau hati kita sudah bisa membaca, tidak bisa dibohongi lagi. Allah itu adalah luar biasa, tidak ada satupun yang bisa menutupi. Begitu tidak ada, kita bayangkan lewat otak kita, dan mungkin Allah itu ditutupi. Nah, akhirnya kalau orang sudah bisa hatinya yang membaca, apapun yang dilihat itu adalah Allah. Pernah suatu wali namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi dapat sebutan pemimpin para ahli tasawuf. Hidupnya cukup lama. Waktu hidup saya selama 50 tahun. Selama 50 tahun saya selalu bercakap-cakap dengan Allah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jadi ngomong dengan Allah. Lalu tafsirannya bagaimana? Nah, ditafsirnya seperti itu. Waktu dia melihat tembok, itu Allah begitu. Bukan temboknya yang dilihat. Nah, pernahkah kita menyaksikan itu? Kalau sudah sampai situ, Masya Allah, luar biasa. Mujadah wakidiyah 40 hari. Apakah seperti itu hasilnya? Jauh sekali. Baru kira-kira memikirkan lewat otak. Jadi nggak bisa melihat langsung lewat hatinya. Nah, kalau kita belum bisa begitu, itu namanya ya belum berkata-kata dengan Allah. Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi selama 60 tahun hidupnya setelah dia diangkat dalam tingkat kewalian, itu selalu bercakap-cakap dengan Allah. Masalahnya apa? Ya itu tadi saya katakan, kalau waktu melihat handphone, yang terlihat bukan handphone. Waktu makan sate, nggak ada rasa sate. Yang dilihat itu ada perasaannya dia lagi bercakap-cakap dengan Allah. Nah, itu tingkatan-tingkatan tinggi. Nah, andaikan itu dinyatakan, kan ada yang bisa melihat, ada yang bisa melihat yang dikasih kesempatan untuk hal tadi. Mana mungkin Allah akan tertutup oleh makhluk? Tidak mungkin kan? Bagaimana pula gedenya makhluk, itu semuanya ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah akan tertutup. Tidak mungkin makhluk tadi menjadikan menghalangi saya melihat. Tidak lihat apa gitu. Karena tertutup mata saya oleh buku ini. Nah, itu namanya saya hanya sekedar memikirkan makhluk saja, tidak memikirkan apa yang terjadi di belakangnya. Nah, itulah yang kita baca sekali ini. Nah, mudah-mudahan ini pemikiran-pemikiran ini kalau secara otak kita bisa membayangkan secara otak, tetapi secara logi nanti kita itu akan dikasih kesempatan. Mohon maaf kalau kita sudah dapat waridah, tahu nanti tangan kita itu bergerak sendiri. Tapi waktu kita bergerak itu bukan kemudian mikirkan gerakan tangan, bukan. Yang kita sadari itu adalah gerakan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita ini yang bergerak siapa? Jadinya Allah bukan tangan kita. Nah, inilah yang kita harapkan suatu ketika kita bisa sampai ke tempat itu, sehingga kita tidak tertipu. Nah, Imam Junaid mengatakan selama 50 tahun selalu dia sehari-hari bercakap-cakap ya dengan Allah, bukan dengan alam semesta. Karena apa? Karena beliau melihat di situ adalah berdiri Allah. Makanya ya Allah fi kulli syai'in, melihat Allah pada tiap-tiap benda. Ada istilahnya ya Allah inda kulli syai'in, ya Allah qabla kulli syai'in, ya Allah ba'da kulli syai'in. Itu cuma istilah yang berbeda-beda yang menunjukkan perbedaan. Kalau qabla kulli syai'in, ya Allah qabla kulli syai'in, sebelum melihat sesuatu sudah muncul duluan Allah. Itu hebat. Terus ada ba'da kulli syai'in, setelah melihat ini foto baru sadar ada yang bikin. Itu namanya terlambat kesadarannya, karena didului oleh melihat benda itu dulu, bukan waktu melihat langsung muncul, bukan. Nah, pembelajaran begitu itu kalau kita tidak bisa menangkap dengan baik, dan akhirnya hanya sekedar yang dipelajari, hanya sekedar yang
apa ya, yang bisa dilihat oleh logika kita. Kalau hanya sekedar logika kita, akhirnya banyak yang terjerumus. Makanya melihat karomah, yang dilihat cuma karomahnya saja. Luar biasa. Karomah itu adalah koyun yang fa'ilu biha asyaitu yukolu idza wajjaha bisyai'in bihimmatihi faujidah. Kalau seorang sudah dikasih kesempatan itu, dia bisa melihat dengan pandangan hatinya. Kula syai'in faujidah. Contohnya, saya bisa mengatakan kun langsung jadi. Itu kekuatan jiwa kita. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau hanya sekedar itu, ya nanti akhirnya kelirunya itu aja yang dilihat, tidak kemudian makin mendekatkan diri kepada Allah. Sudah saya teruskan, kaifa yuhtajabu al-haqqu ay Allahu bi syai'in. Apakah mungkin Allah itu ditutup oleh sesuatu? Adakah yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Jadi adakah sesuatu yang bisa menutup Allah? Karena semuanya lebih kecil daripada Allah, tentu tidak bisa nutup, tidak bisa, karena lebih kecil daripada Allah. Coba itu pikirkan, renungkan. Nah, sementara kita tidak pernah berpikir kepada hal yang seperti itu, akhirnya yang terpikir ya kebutuhan kita sehari-hari untuk kepentingan nafsu kita. Akhirnya keistimewaan yang diberikan itu hanya dipakai untuk menuruti nafsunya saja. Nah, apapun yang dipelajari kalau dengan cara itu, mungkin cari ilmu kemana, aja bismillah. Kemudian yang didapatkan waktu mengamalkan bismillah itu kehebatan dari bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, itu banyak muncul kehebatan. Tetapi yang diketahui cuma kehebatan itu, bukan kemudian kehebatan ini maunya apa gitu. Jadi kalau kita mengerti, akhirnya waktu mengamalkan bismillahirrahmanirrahim punya karomah, tapi mengerti mempergunakan karomah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makin ngerti, bisa ngeramal, bisa melihat apapun yang hebat. Tetapi dia bisa mengarahkan itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang mendekatkan diri kepada Allah tidak mudah parah, tidak mudah bersengkar dengan teman-temannya. Semuanya itu adalah juga untuk mendekatkan kepada Allah. Biasanya kita kan tidak. Kalau kita sudah merasa hebat, orang lainnya kita remehkan. Segitu. Akhirnya orang-orang lain yang nggak remeh aja. Nah, yang semacam itu, kehebatan yang membawakan kepada meremehkan atau merendahkan sesuatu, itu adalah jangan dimuliakan, jangan dianggap keistimewaan. Itu adalah suatu bayangan yang tidak pada tempatnya. Itu kalau Anda pakai itu sebagai gacuan modal untuk kepentingan hidup Anda, itu Anda akan celaka. Tetapi kalau kamu pakai karomah itu makin mendekati manusia, waktu ketemu siapapun itu makin dekat hatinya, tidak mempunyai makna musuh sama sekali. Nah, itu harapan karomah yang diberikan itu adalah untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, sekarang kita rasakan sendiri, apakah saya dikasih karomah itu kemudian untuk kepentingan itu kesinggung dikit sudah marah, nggak diajak ngomong marah. Ya biasanya ngomong cakap, tetapi setelah dia mendapatkan karomah lalu yang dibikin karomahnya aja lalu terlupakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Nah, makanya hati-hatilah, la tuzakkiyanna al-walidata illam taro samaratihi fa innahu minal istidraj. Jangan sekali-kali menganggap karomah yang diberikan kamu kalau kamu tidak bisa mengetahui.
maknanya apa diberi karomah, tidak mengerti apa buahnya yang dari pemberian itu. Karena kalau Anda menganggap itu istimewa, kemudian dianggap karomahnya itu menjadi hal yang hebat bagi dirinya, itu adalah istidraj dari Allah. Tahu-tahu nanti berjalan terus, diulur terus, langsung ditarik, gitu, hancur itu nanti. Nah, apakah kita inginkan yang seperti itu? Tentu bukan kan? Makanya kalau dapatkan keistimewaan, mari kita pergunakan. Jangan sampai kemudian cepat-cepat musuhin teman. Biarpun nggak cocok. Karena apa? Teman yang melakukan itu, seseorang yang melakukan itu, apakah usahanya? Tentu bukan kan? Itu adalah pemberian Allah. Nah kemudian kita melawan kepada orang yang diberi Allah dengan keistimewaan itu, kita tentang. Berarti kita memusuhi siapa? Memusuhi Allah. Nah kalau memusuhi Allah itu, kalau berani memusuhi Allah silakan. Jadi kalau punya karomah, ajalah orang tuh dikit-dikit berdebat gitu. Nanti tahu-tahu sana start jadi juhum lima layak lamun. Faidah fariqu bima utu akhadnahum baghtah. Kalau mereka sudah merasakan nyaman, faidah fariqu bima utu akhadnahum baghtah. Wa yahtajibu anhu al-mun'imu. Dari situ kondisinya al-mun'im yang memberi kepada dia itu nggak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan kerabatnya, karonya saja. Itu loh kebanyakan. Oh, terutama saya sendiri begitu. Gitu. Kalau bapak-bapak mungkin tidak. Saya tidak berani mengatakan bapak begitu. Kalau saya tahu ya diri saya, ya saya aja lah. Itu. Kaifa yuhtajabu al-haqqu ay Allahu bisyai'in. Bagaimana mungkin tertutup Allah bisyai'in dengan sesuatu, sementara kita paham Allah adalah maha besar. Kalau maha besar itu tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Semuanya di hadapan Allah adalah kecil. Ada kayak kecil itu. Contoh, saya punya jari, ini jari saya. Jari saya itu bisa menghalangi, nutupi HP saya ini. Saya letakkan di depannya. Adakah HP saya itu terlihat dengan tutup jari saya? Iya, tidak mungkin dong jari saya itu menutup ini. Tentu masih terlihat. Karena apa? Karena gede ini. Tangan saya tangan kecil. Ini diletakkan di depannya. Apa mungkin tangan saya menutupi kepada tempat kacamata ini? Tidak mungkin. Karena kacamata tempatnya itu lebih besar dari diri saya. Nah, Allah itu maha besar, tidak ada yang melawan. Maha besar artinya bukan hanya besar. Allah itu besar, boleh. Nah, boleh kita mengatakan Allah itu besar. Yang benar Allahu Akbar. Allah maha besar. Kalau Allah besar, Allahu Kabir gitu, itu mungkin ada sesuatu yang melebihi Allahu Kabir gitu. Itu salah istilah itu. Yang benar Allahu Akbar. Jadi maha, tidak ada yang lebih, semuanya kecil. Mana mungkin sesuatu yang lebih kecil itu menutupi yang lebih besar? Kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, kaifa yuhtajabu al-haqqu bisyai'in minal mawjudat al-uluhiyah wa sufuliyah. Entah itu yang bentuknya luar biasa hebatnya ataupun bentuknya yang paling jelek. Kadang-kadang kita melihat yang jelek, segitu. Jadi akhirnya tidak nganggep. Nah, itu ya. Kalau yang gede masih agak percaya. Kira-kira bisa nutupi menurut pikirannya. Kalau yang jelek nggak mungkin kan gitu. Jadi menghadapi yang besar pun atau tutup yang sebesar apapun ataupun sekecil apapun atau serendah apapun, Allah itu tidak mungkin ditutup. Walali aywal halu ayladi yuhtajabu Allah Ta'ala bihi wa fihi dohiru. Karena sesungguhnya Allah yang ada dikatakan ditutupi tadi, Allah dikatakan ditutupi.
Ini waktu Allah ditutupi itu sebetulnya apa? Bukan ditutupi karena Allah ini bagi orang-orang basair, orang-orang pandangan hati tidak bisa tertutup oleh siapapun. Maka yang menutup itu tidak bisa gitu. Waladhi ewal hal analadhi ya yutajabu Allah Ta'ala bihi huwa fihi lohirun. Dia itu berada di situ adalah makin jelas, kedudukannya makin terang. Karena apa? Allah itu terang. Allah itu makin terang. Allah ataupun dibilang sesuatu yang lebih cahayanya lebih dahsyat. Jadi lebih terang. Karena lebih terang mesti mengalahkan yang terang-terang saja. Nah, situ Allah ada, sedangkan Allah itu maha jelas. Ayo gitu, fihi tusahiduhu arbabul basair, yang di situ akan bisa menyaksikan orang yang hatinya sudah bisa berbicara. Kalau hatinya belum bisa berbicara, ya tidak melihat. Yang melihat ini ya ini aja yang kelihatan. Melihat ini yang kelihatan aja ini aja. Tetapi orangnya sudah berbicara hatinya. Waktu saya melihat ini bukan ini yang terlihat. Waktu saya minum air, itu bukan itu yang terlihat. Tetapi akhirnya itu yang terlihat adalah kembali kepada Allah. Tetapi istilah-istilah ini seperti ini memang cukup membingungkan. Makanya jangan sekali-kali kemudian dijadikan permainan seolah-olah jadikan ejek-ejekan gitu. Ini tidak baik sekali. Orang nggak ngerti ya nggak ngerti aja, jangan kemudian sok aku pinter gitu. Kalau kita nggak ngerti kemudian kita pura-pura ngerti, itu namanya kan mengejek gitu. Nggak benar maksudnya itu. Jadi kalau cuma nggak ngerti, jangan seperti seolah-olah koyok-koyok bisa gitu. Itu syahidu arbabul basair wa mawjudun hadirun, dan Allah itu bagi orang-orang yang sudah dikasihkan kesempatan seperti tadi Imam Junaid 50 tahun selalu berbicara kepada Allah. Artinya apa? Selama 50 tahun itu yang dilihat ya adalah Allah. Nah, itu siapa yang melihat? Bukan matanya, tapi adalah hatinya, sehingga akhirnya dia bisa mengetahui apa maksud-maksud itu semuanya. Nah, kalau kita sudah sampai di tempat itu, Allah itu adalah mawjudun dan zahirun. Fihi tusahiduhu arbabul basair wa mawjudun hadirun mudrakun lahum. Fa kaifa yakunu ma huwa zahirun fihi hijaban lahu. Bagaimana mungkin sesuatu yang terdapat di situ menutupi kepada keberadaan Allah, hatta yustadala alaihi bihi, sehingga karena kita itu meyakini dia menutupi lewat tutupi itu loh. Contoh, kita berpikir Allah, karena Allah kita ngertinya Allah dari mana? Pembelajaran yang berlaku adalah dari melihat situasi kondisi alam. Jadi saya tahu Allah karena saya melihat kondisi alam. Alam mesti ada yang mencipta, ini yang mesti ada yang mencipta, ini mesti ada yang mencipta. Jadi dari alam itu saya mengatakan dengan dalil adanya alam, saya mengatakan Allah ada. Dalilnya apa? Alam itu ada. Tetapi bagi orang marifat bukan kemudian lewat melihat alam dulu, langsung aja hatinya mengatakan tanpa dalil, yang kelihatan adalah madlulnya Allahnya itu. Nah, bagi mereka yang masih membutuhkan dalil, seperti kita belajarnya mulai semenjak kecil dikasih pembelajaran Allah itu ada. Buktinya apa? Karena adanya alam semesta. Alam semesta itu ada karena apa? Karena dicipta. Jadi alam semesta dicipta menjadi ada. Lalu adanya Allah itu kita arahkan untuk menunjukkan kepada Allah. Benda tadi menjadi jalan untuk mengenali Allah. Itu maknanya dengan dalil. Tetapi bagi mereka yang sudah dikasih kesempatan untuk bisa ke sana, bukan begitu yang terjadi. Kebalikannya,
karena Allah. Nah, memikirnya karena Allah, alam semesta jadi ada. Bukan karena alam semesta itu menunjukkan kepada Allah, tetapi Allah itulah yang mewujudkan itu. Jadi Allah bukan karena saya melihat barang-barang lalu bicara berpikir, oh kalau begitu ada yang bikin, begitu, bukan begitu. Fa kaifa yakunu ma huwa dhahirun fihi hijaban lahu hatta yustadalla alaihi bihi. Hadzalika ila min amal basair wa adami ruyatihi fi kulli syai'in kama taqaddama. Mana mungkin hal zalika illa min amal basair. Adakah itu tidak berarti butanya hati kalau begitu caranya berpikir? Wa adami ru'yatihi fi kulli syai'in kama taqaddama. Udah. Ini adalah kita waktu kemarin pertama kali kita baca itu adalah tentang waridat. Kita membicarakan waridat, tetapi tentang waktu kita berbicara waridat itu belum selesai, masih panjang sekali. Lalu di pengarang kitab ini memberikan keterangan seperti yang saya baca ini. Jadi bukan hubungannya dengan waridat. Waridat itu adalah sesuatu fadl yang diberikan kepada kita. Kemudian ini bicaranya kok apa mungkin Allah itu tertutup, kan tidak nyambung gitu. Nah akhirnya ini apa jumlahnya? Nah makanya itu latai as min qabuli amalin lam tajid fi wujudal hudur. Ini masih belum nih. Latai as, jangan sampai kamu putus asa min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal hudur. Kita mujahadah terus-terusan luar biasa. Terus waktu kita mujahadah sekian lamanya, kita itu tidak mendapat apa-apa, tidak bisa merasakan hati kita. Waktu Anda seperti itu kondisinya, andaikan mujahadah terus-terusan tetapi tidak mendapatkan apapun, jangan sekali-kali perbuatan Anda itu berarti tidak diterima. Bukan begitu. Jadi tetap ada terus, mujahadah terus. Jangan sampai kemudian mestinya waktu kita mujahadah itu kan pengen supaya dapatnya sesuatu gitu. Bisa ngelihat apa-apa, bisa ngelihat ini itu gitu. Tetapi waktu membangun mujahadah sampai lebih dari 40 hari, kita itu tidak ngerti apa-apa. Blow on aja. Apakah saya blow on ini kemudian berarti amalan saya tidak diterima oleh Allah? Buktinya saya tidak dapat yang istimewa itu. Ini hati-hati, jangan sampai waktu kita mengamalkan sesuatu itu, andaikan kita belum dikasihkan hasilnya, jangan jauh mengatakan, oh amalku nggak diterima. Jangan sampai begitu. Ini terus saja amalnya. Makanya mujadahnya terus saja. Jangan mikirin mau dapat apa, jangan. Mujadah terus. Nanti kalau kita mujadah terus ternyata sikap kita itu berubah. Yang kemarinnya itu sholatnya ogah-ogahan, begitu mujadah. Jadi sholatnya rajin. Loh itu bakal berubah. Nah itu nggak disadari. Karena apa? Keistimewaannya dasar tidak diterima. Yang diterima cuma makin rajin sholat. Karena makin rajin sholat kan seolah-olah belum mendapatkan apa-apa. Waktu kita mengamalkan mujahadah, kemudian yang kita dapatkan bukan keistimewaan. Jangan sampai lantai asmin qabuli amalin lam tajid fihi wujudal hudur. Jangan sampai kamu putus asa min qabuli amalin, dari diterimanya amal lam tajid fihi wujudal hudur. Yang kamu di situ tidak merasakan hudur. Mungkin waktu kita makan hati kita Allahumma ya itu ya pikirannya kemana? Fokus dah. Biasanya kalau kamu makan itu, waduh, pinggangku sakit. Itu kan wujudal hudur tidak ada, tidak fokus maknanya. Jadi diperingatkan, lantai asmin qabuli amalin lam tajid fi wujudal hudur. Bikol kita ma'allah halafi'lihi
biantakuna mulahidon annaka hadirun baina yadehi. Harapan kita kalau kita menjadah itu seolah-olah langsung kita itu merasakan seperti menghadap Allah. Waktu itu kok enggak kemudian seperti itu pikiran kita menjadah kok enggak merasa berhadapan dengan Allah. Karena apa? Karena hati kita masih mikir utang, karena hati kita masih mikiran kebutuhan sehari-hari. Itu semuanya jangan sampai dijadikan suatu sebab wah amalku enggak diterima. Jangan. Masalahnya apa? Belum tentu. Masalahnya apa? Allah itu kan mau ngasih itu enggak perlu dengan dalil. Langsung aja dikasih gitu aja. Nah sekarang kalau yang diminta itu petunjuknya, buktinya apa mana? Oh berhasil. Tunjuk-tunjuknya berhasil mungkin makin tekun gitu. Allah tidak perlu kalau gitu. Allah kalau mau kasih ya dikasih aja gitu. Ma'allahi halafilihi bi'antakunang mulahidon annaka hadirun baina yadehi ghairu ghaibin anhu. Contohnya kalau Anda fokus seolah-olah Anda bersama-sama kepada Allah dan tidak merasa Allah itu gaib. Karena kan taruhu seolah-olah Anda melihatnya. Nah, kita itu semuanya ibadah kita. Pada zaman Rasulullah hidup itu orang-orang Quraisy juga kaget. Kenapa? Ibadahnya Quraisy itu menyembah patung kan ya, kelihatan. Jadi kalau sholat atau ibadah mereka itu yang disembahkan patung-patung itu. Dengan demikian waktu ibadah dia melihat patungnya. Waktu masuk Islam suruh sholat, tetapi begitu suruh sholat dia lihat mana ya tidak pernah ketemu karena tidak melihat itu. Nah kayak gitu itu. Kama taruh fil hadis. Kita itu ibadah kita seperti itu. Mawal ihsan al ihsanu antak budallaha ka'annaka taruh. Kita dibilang ka'annaka. Apakah ihsan? Ihsan itu ialah waktu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yang tidak seolah-olah siapa? Ya, yang tidak ada seolah-olah ya Rasul. Selain Rasul semuanya seolah-olah kamu lihat, jadi tidak melihat. Makanya orang Quraisy waktu diajak sholat, mana ya Allah katanya kalau sholat melihat Tuhan, itu tidak melihat loh gitu. Nah, itu kata dalam hadis. Faina zalika dalilun ala qabulihi. Wala ya'lamu min faqdi dalil fakdul makduli. Tidak mesti harus terjadi. Kalau tidak ada dalilnya, makdulnya itu tidak ada. Ya, tadi saya katakan Allah tidak perlu menunjukkan dalilnya, langsung aja dikasih gitu tanpa dalil-dalil gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kalau kita beribadah lalu tidak bisa merasa khudur. Tidak bisa merasa khudur itu kita itu masih ngelamun kemana-mana. Sholatnya apa? Sholatnya aku supaya cepat kawin. Pikirannya mau ke sana, Pak. Cari jodoh gitu. Nah itu tuh Masya Allah gitu. Itu tidak khudur kan hatinya. Nah kalau hatinya tidak khudur diterima tidak? Mestinya tidak diterima. Tapi jangan begitu. Andaikan tidak terima ya terserah. Andaikan diterima ya kehendak Allah gitu. Yang penting kamu kerjakan. Farubama kubila minal amal malam tudrok sama rabbul. Kadang-kadang suatu amal diterima selama belum didapatkan, selama yang bersangkutan belum mendapatkan buahnya. Ada yang terjadi. Jadi tidak perlu ada macam-macam yang dahulu dulu. Kalau Allah mau kasih ya dikasih aja gitu. Ai sambatu qabuli ai alamatuhu ajilah. Artinya waktu kamu mengerjakan itu langsung ada. Ai halafilihi wa min alamati qabulihi aidon wujdanu halawatihi wastil ladi qalbihi.
bihi khalfihi kama marra fi qoulihi kaifa yusajabu al-haq huda kama marra. Ya, sampai situ selesai. Jadi sekali lagi saya peringatkan, jangan sampai waktu kita mujahadah lalu kemudian kita merasa tidak khudur, lalu kita mempunyai pengertian karena saya tidak khudur, wah ibadah saya tidak terima. Jangan sampai merasa begitu. Apa yang kita kerjakan, terus kerjakan saja. Nanti tahu-tahu karena Anda terus kerjakan dengan kesungguhan, Anda akan mendapatkan suatu perubahan dalam kehidupan Anda. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat, itu adalah buah. Kadang-kadang itu yang dipikir, apa? Karena yang dipikir ya hal-hal yang hebat itu. Jadi akhirnya tertipu dia. Wa qauluhu kaifa yustajabul haqqu ilahuna mu'taridun bainal kalam alal walid summa tamamahu biqaulihi. Ini kata mata waradatil walidah sampai kepada kaifa yustajabu. Nah, kaifa yustajabu itu adalah namanya jumlah mu'taridoh. Jadi awal membicarakan mata waradatil walidah, terus berbicaranya lain. Contohnya saya pergi ke toko, terus saya waktu pergi ke toko, yang kita bicarakan bukan saya pergi ke toko. Ketika itu datang presiden. Saya pergi ke toko, maunya saya mau beli pensil. Nyambung ya, saya pergi ke toko mau beli pensil. Tetapi saya pergi ke toko, terus saya ngomong, wah waktu itu datang presiden loh. Nah, presiden datang itu artinya penghalang jumlah mu'taridoh. Jadi menghalang-halangi. Tentu ada maksud. Disampaikan itu ada maksud. Ya, sekarang kita paham maksud atau tidak gitu. Nah ini jumlah kaifa yusajabu itu namanya jumlah mu'taridoh. Artinya menghalangi antara penjelasan antara mata waradatil walidah sampai kepada kaifa yusajabu, itu menjadi kaifa yusajabu menjadi penghalang. Keterusan daripada sebenarnya lanjutan daripada mata waradatil walidah ya summa tammamahu biqoulihi ini la tazkiyana walidana. Kan kalau mata walidatil walidah ilahiyatu alaika, terus ya dibicarakan tentang walidah, itu kan nyambung. Tetapi kemudian waktu saya pergi ke toko datang presiden, nah itu tidak nyambung. Nah, setelah waktu datang presiden selesai pembicaraan, diteruskan lagi dengan walidah. Terusnya apa? La tuzakiyana walidan aila tafroh bihi wa tamdahu fi syirrika. Jangan sampai sekali-kali kamu memuji suatu walidah atau menganggap hal yang hebat. Jangan sampai sekali-kali walidah yang diberikan kepada kamu itu kamu anggap hebat kalau kamu belum melihat hasilnya. Nah ini loh lanjutan daripada mata waradatil walidah ini, bukan kaifa yusajabu. Jadi kaifa yusajabu adalah sebagai jumlah yang menghalang-halangi itu, menghalangi perhatian kita dipindahkan ke tempat lain. Nah, mata walidatul walidah itu terus lanjutannya, kamu yang sewaktu datang walidah pada hati kamu, walidah itu akan menghancurkan apa sesuatu yang dalam dirimu, yang jelek-jelek menjadi baik. Tetapi terusnya kata itu yang benar, la tuzakiyana walidan la ta'lamu samarrahu. Kan nyambung. Tadi bicara walidah ini. Tapi terus kita teruskan, la tuzakiyana, jangan kamu anggap hebat walidah yang diberikan kepada kamu itu, jangan kamu anggap hebat selama kamu belum mendapatkan hasil buahnya. Nah ini nyambung artinya. Tidak ada artinya seolah-olah jumlah kaifa yusajabu itu menghalangi pembicaraan antara mata waradatul walidah dengan la tuzakiyana. Nah, mudah-mudahan sampai di sini dulu. Nanti lain kali kita lanjutkan lagi.
Dan mudah-mudahan kita jangan sampai merasa bahwa sesuatu itu menjadi penghalang, andaikan belum kita mendapatkan petunjuk-petunjuk akan pemberian itu. Waktu kita mengamalkan sesuatu kemudian hati kita tidak hudur, jangan sampai kemudian putus asa. Teruskan, kerjakan saja. Suatu ketika akan terjadi perubahan pada diri kita, yang akhirnya perubahan-perubahan itu yang sebenarnya dicari. Makin cakap ibadahnya, makin cakap, ya itu yang dicari. Bukan kemudian ramalan-ramalan atau kesaktian-kesaktian. Masalahnya kalau di luar lidah kemudian yang dipikirkan kesaktian-kesaktian, lupa dia membicarakan kepada keberadaan dirinya sebagai makhluk terhadap kholiknya, karena dia hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Nah, mungkin agak ngagetin karena apa? Karena sudah di tengah. Kalau belajarnya dari awal mungkin sudah tahu, tapi karena Bapak datangnya baru kali ini, ya makanya kaget. Apa ini ya kok gitu? Bingung. Karena apa? Karena yang dibicarakan sudah terlalu jauh di belakang, hampir selesai, maka bingung. Wajar saja. Nah, dengan demikian akhirnya kita itu tidak terus patah hati. Akhirnya kita terus sehingga akhirnya akan bisa menghasilkan sesuatu yang dikehendaki. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wadina qarrib wa ahlif bainana ya Rabbana. Wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyrafa'ah wa talbiyah wa min wusi hadzal zaman an-nadhur wal barakah wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.